tapi kita masih belum tahu Olaf digunakan apa enggak kali ini untuk Boom Esports. Ya kita belum lihat jungler bisa dibilang ya kan. Fioranya nih kayaknya bakalan ini kayaknya bakalan jadi Fiora jungle, Garen yang ada di Baron lane ya kan. Abis itu Kangkong kayaknya bakalan main Jace di mid lane. Dan kita lihat apakah Jace-nya bakalan ketemu sama Lucian di mid lane karena Hide juga main di mid sekarang ya kan, atau mungkin mereka bakal cari champion lain untuk Hide di mid lane. Oke, ini satu support udah ke-unlock nih. Berarti sisa jungler maksud gua Baron laner juga udah oke. Ternyata mid lane di sini yang bakalan diisi. Bukan Lucian yang akan mengisi mid-nya, dan ternyata Dewa akan bermain Lucian sama seperti di season lalu kali ini, Aegis Fan. Apakah ini Lucian ADC atau Lucian mid? Karena Tasted Fake bisa APC juga kan? Bisa APC. Setuju. Tapi better ya kalau ngomongin Dewa, dia juga salah satu yang terbaik Luciana di season sebelumnya gitu kan. Jadi ini kayak mau ngasih tahu lagi ke kita kalau mereka pakai champion uncommon pun masih bisa gitu harusnya ya dari Persis. Sementara dari Boom Esports sendiri ini potensial early game-nya luar biasa sekali ya. Jadi wah, excited, super duper excited. Parah. Alright, oke. Mungkin di sini Hyde juga bisa gunain Twisted Fate, dan sementara waktu Dewanya digunakan di mid terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa farming point sampai titik tertentu. Mungkin akan terjadi juga mungkin ya Bang Abi ya. Ya, dan gua di sini sebenarnya excited banget pengen ngeliat gimana sinergi antara Harry dan Henry, gimana mereka bisa kontrol river, apalagi Henry dapetin Galionnya ya kan, dan Harry juga dapat Lee Sin yang kemarin bagus banget dimainin sama Harry. Bakal excited banget untuk pertandingan pertama Boom versus Persis. Oke, itu dia. Udah ditunggu-tunggu juga nih pasti ya match di hari ini antara Boom Esports dan juga Persis Esports, di mana ini adalah wave yang kedua, big match of the day, karena di pembukaan tadi kita sudah melihat Echo Fortius dan juga tim MBR pastinya. Dan tadi beberapa voting udah kita jalankan nih, Persis Esports menjadi pilihan gua, begitu juga Aegis Fan pilihannya Persis Esports juga. Kayaknya untuk di match yang game yang pertama kali ini kita agak sedikit lumayan lancar nih Aegis Fan ya. Iya, bismillah ya. Bismillah, semoga lancar gak ada halangan ya. Semoga lancar gak ada halangan untuk tim yang di vote ya. Tapi Boom Esports bisa dilihat kompleksitas mereka dari segi drafting juga sangat oke banget. Mereka bisa ngelakuin counter Baron ganking dengan mereka ngepick Garen yang dimana memiliki Uncourage dan bisa menahan beberapa wave ke depan, dan bahkan punya passive Regen yang lumayan dominan kali ini Bang Abi ya. Iya, kita lihat Garen ini adalah salah satu champion yang bahkan dari landing page itu udah bisa dibilang kuat ya kan, lawan banyak champion juga, sekalipun di situ ada Renekton, tapi gua rasa di awal-awal Garen bisa ngimbangin. Dan kita tahu Garen itu adalah salah satu champion yang ketika level 5 dia itu punya execute di persenan health tertentu ya kan, dia cukup tekan satu tombol dan orang itu langsung hitam putih ya, balik ke base-nya ya kan. Dan dia selain itu yang menarik kalau menurut gua adalah dari Boom bagaimana Goff menggunakan Gragas. Kayak kita harus ingat Gragas ini adalah salah satu champion yang dipopulerkan oleh Goff terutama di ranah support ya kan. Di luaran juga jadi banyak yang pakai support Gragas. Kalau gua gak salah ketika Goff ada di Onyx dia yang pertama kali populer hal itu, dan gua rasa dia udah hatam banget kayak penggunaan Gragas ini, dan dia bisa bikin begitu banyak play bagi timnya dengan Gragas. Dan menurut gue itu juga jadi salah satu hal yang menarik, kayak apa sih yang bakal dia lakuin dengan Gragasnya di game pertama ini. Oke, itu dia untuk analis dari Sleep is Good pasti di match yang keempat di game yang pertama after draft. Dan kita akan masuk lagi to the game kali ini bersama Aegis Fan dan juga Fiskaloid. Let's check it out for the match Persis Esports versus Boom Esports. Aegis Fan, ada 5-man ganking yang dilakukan nampaknya langsung direct dari tim Persis Esports nih, Ji. Itu common move ya. Gue ngeliatnya itu common move untuk make sure area buff mereka itu apakah ada 5 orang juga atau enggak. Tapi ternyata kayak dari Boom sendiri pengen main yang save aja. Dan Luffy kita tahu juga sebenarnya kemarin di beberapa movement ada sedikit tertebak gitu yang harusnya udah lumayan kebaca sama teman-teman dari Persis gitu. Tapi kalau berbicara Goff tadi, gue setuju juga gimana Goff itu mempopulerkan Gragas pada saat itu. Dan sekarang gue lumayan menunggu nih aksi-aksinya Goff, karena di beberapa momen Goff tuh terkadang lumayan visioner sampai teman-temannya nggak sevisioner dia gitu. Jadi akhirnya dia maju sendiri gitu kan. Dan harapan gue itu nggak terjadi. Harapan gue chemistry mereka tuh cukup oke gitu kali ini. Apalagi kan dengan keterbatasan mereka ada yang beda ini ya, beda apa bahasa. Sih namanya, beda bahasa gitu, language barrier. Dan
kalau ngelihat Harry sama Henry kan ini udah kayak punya telepati gitu. Mereka diam-diam doang juga mungkin gak ada mic check ya mungkin gitu kan, kita nggak tahu juga. Gak ada, percuma jadi ya kalau misalnya mau Iya. bikin konten mic check dari Persis Esports karena mereka gunain ilmu telepati gitu. Benar. Dilihat, iya gue setuju sih karena memang mereka selalu bersama gitu kan Ji ya. Mungkin same thing goes on Black Horse juga bersama dengan si Tals, Fly Arthur, begitu juga Xiaoqi yang sekarang saat ini sedang bersama kembali, yang dimana dengan tim Garda yang berbeda. Dan alright, dilihat dari river controlnya kali ini agak sedikit berbeda aja Sven, dimana Boom Esports sudah mengirim Fioranya sampai menuju ke blue buff milik tim Persis, sedangkan Lee Sin-nya juga melakukan moving yang sama. Ini mirror dilakukan, tapi perbedaannya adalah follow up dari tim Persis Esports nampaknya tidak terjadi karena Baron ganking yang akan dilakukan sama seorang Harry akan tertahan sedikit karena nggak ada informasi sama sekali Ji. Setuju. Baron-nya itu bakal sedikit ketahan, tapi yang perlu diingat adalah sebenarnya itu ada satu ward kecil di Tribus yang udah cukup bermanfaat dari teman-teman Persis, dan tentunya Hide nggak bakal diem aja, dia bakal segera follow up ya, nggak mau gitu ketika dia punya ward terus nggak digunakan dengan baik dan kok pada hilang di area blue side, nggak ada orang, dan di area mid juga nggak ada orang, berarti kesimpulannya pasti sebagiannya bakal gerak ke arah bawah. Dan bener aja tadi udah kayak kenotis ketika lu ward duluan di Tribus, ada ward lagi yang dipasang sama teman-teman dari Boom, pasti Persis sudah notice, oh ini bakal ada setup di arah bawah gitu. Betul. Setup dari tim Boom Esports ya, karena memang tadi udah lumayan rame juga di bagian river, dan di sana di bagian rivernya, di bagian scuttler Persis itu ada ward juga gitu dari Persis. Jadi mereka udah mendapatkan informasinya di sana Bang Abi, bukan gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di mapnya ya kan, Lucian-nya sendiri udah nongol ke bawah, kayak mereka udah prepare untuk apa yang dilakukan oleh jungler dari Boom. Cuma ya, kalau misalnya kita lihat di bagian lane-nya Luffy, di sini agak sedikit sepi, kayak dalam artian lisinnya di situ agak bebas ya kan, gak dibayang-bayangin sama siapapun. Dan kalau misalkan mereka memutuskan level 5 kita dive Luffy, kemungkinan mereka bisa mengeksekusi hal itu karena wave-nya kayaknya lagi dibikin sama Renekton juga. Ketika wave-nya itu nabrak di bawah turretnya Luffy, Renekton dan Lee Sin mereka bisa siap untuk melakukan dive, tinggal eksekusinya aja kayak gimana. Sementara kalau misalkan di bawah, ketika kalau misalkan Boom pengen coba melakukan counterplay dengan yang dilakukan oleh Lee Sin dari tim Persis, ini bakalan susah karena di situ seperti yang udah dijelasin sama kalian, para pemain Persis udah lebih ready, udah lebih sigap untuk menjawab permainan Boom yang ada di bagian dua lane. Betul. Walaupun memang di sana mungkin mengirim 4 player atau bahkan 3 player ya dari tim Boom Esports, mereka kayak agak sedikit sulit untuk mendapatkan pick off karena si Persisnya juga kayaknya bisa ngelakuin fast clearing wave mungkin di sana ya Jispen. Jadi nggak bakalan ada dive yang dilakuin sama Boom untuk di first skirmish mereka nih di match ini. Nah itu yang selalu gue lihat di Persis ada, tapi di Boom nggak selalu yang kayak gitunya ada. Nah minor things yang kayak gitu tuh itu jadi sangat berpengaruh ketika melakukan upaya ganking, bahkan upaya dive ya, karena minion clear wave tadi tuh yang emang lebih terorganisir. Belakangan kalau gue perhatiin ini Persis lebih disiplin yang kayak gitunya ketimbang Boom. Gak jarang bahkan kalau gue ngeliat seorang Santana itu kayak miss 1-2 CS ada, tapi beda cerita sama Persis. Itu bener-bener yang kayak rata banget ya kan, dan bener-bener rapi banget, gak ada yang miss soal manajemen wave controlnya gitu. Alright, dan kita akan kembali lagi back to the game. Dan dilihat dari rotasi yang dilakukan oleh Lee Sin, nampaknya dia nggak jadi melakukan pressure menuju ke Baron lane ya. Justru clearing jungle camp milik tim Boom Esports di sini dilakukan. Dan sedangkan tim Persis Esports ini nampaknya ada satu upaya fight yang baik sekali. Golf berhasil di take down karena ada Justice Punch yang dikoneksikan di awal-awal, dan bahkan ada yang satu yellow card menuju ke bagian seorang Santana, tapi sayangnya nggak bisa disebut lagi untuk next skillnya kali ini Aji. Aduh, itu hal yang sebenarnya emang harusnya bisa dihindari dan juga sudah disadari sama Boom Esports sejak awal. Mengingat kita tahu itu adalah Galio dan juga Twisted Fate yang nantinya ini Twisted Fate, gue yakin bukan Twisted Fate yang ngeluarin blue card terus ya, pasti yellow card terus gitu kan. Ini bakal connect terus-terusan crowd control dan itu bakal berpengaruh. Nah, tapi kalau kita belok sedikit juga ke arah area atas, ini kan Garen ya, lawannya Renekton gitu. Dan ngomongin Garen sendiri kan nggak banyak yang bisa dilakukan kalau lawan lo adalah Renekton. Terlebih nggak ada bantuan pressure dari jungle lo yang dari tadi. Kalau gue lihat Brambleback ini cenderung mainnya ke area bawah dan juga mid lane di skala. Betul, karena topnya ya
mungkin mereka percaya kalau misalkan Luffy itu fokus menuju ke clear wave-nya aja dan biarin tim Bumi Sports itu lebih pressure menuju ke bagian Dragon Lane. Seperti apa yang tadi Bang Abi bilang juga, kayaknya tim Boom Esports lebih aware juga menuju ke vision yang ada di bagian bawah, dimana tim Persis kali ini akan memberikan satu impact. Kembali lagi Win of War dibuka menuju ke bagian Souldoran Grove, tapi nampaknya Dragon Rage dicongkel dan langsung di finish dengan penggunaan satu wildcard di sana. Akhirnya Boom Esports kehilangan satu support kembali untuk yang kedua kalinya, Jisvan. Aduh, itu udah kayak benar-benar umpan lambung yang sangat manis ya. Dragon Rage dari seorang Harry di follow up dengan bagus dengan yellow card juga, dan sekarang mereka bakal gerak ke objektif pertama mereka tentunya. Udah pasti referral, dan kalau udah kayak gini, nah ini kondisi kayak gini nih, Bumi Sport susah. Lu mau follow up lewat jalur blue sana atau lewat gang senggol situ di mana udah dijaga sama seorang Henry. Udah berhasil mendapatkan satu orang, kira ketumbang, bakal follow up juga, mundur lagi ke belakang, tapi ternyata ada Rosentress berhasil mengangkat dua orang sekaligus sampai era Villara. Gak punya teman, dia mungkin bisa pencet Grand Challenge tapi dia nggak bisa ngeksekusi musuh yang dia Grand Challenge akhirnya Fiscaloid. Betul, dan Lunch Reagan juga nggak bisa menutup karena memang di sana masih ada Renekton yang melakukan recover menuju ke seorang Harry, dan akhirnya Harry masih bisa hidup walaupun HP-nya bener-bener tipis banget, dan mereka masih bisa melakukan penyelamatan menuju ke bagian jungle. Itu bener-bener penting Baji, karena di sana bakalan ada condition gold yang berbeda antara si Brambleback dan juga seorang Harry di sana. Dan dilihat dari rotasi yang dilakukan oleh Lee Sin, nampaknya Concern langsung menuju ke bagian referral tanpa perlu mengambil satu blue buff. Berbeda dengan Brambleback yang lebih orientasi terhadap blue buff terlebih dahulu karena di sana menggunakan champion mana ya Ji ya? Yo, setuju. Walaupun yang kita tahu ini emang lumayan berpengaruh, tapi masih mau coba didatengin lagi. Dimana kita tahu itu adalah Shield of Durance. I repeat, Shield of Durance itu bisa di follow up dengan bagus dengan yellow card. Ada explosive card, tapi dicopet mundur. Kita yellow card langsung dipindahkan, langsung bergerak ke arah satu orang udah jatuh. Oh my god. Looking for triple. Ada Destiny mulai coba diaktifkan, coba bergerak ke arah seorang Brambleback, tapi sepertinya nggak teruskan karena Destiny tersebut digunakan untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu map pressure di area bawah. Sementara itu Kangkong dan juga Golf masih sibuk di mid tanpa mendapatkan apa-apa. So this is it. First turret berhasil diamankan oleh Persis Esports Fiscaloid. Betul, karena after that skirmish, after that team fight, tim Persis langsung menggunakan Destiny-nya untuk melakukan backup dari seorang Tots di sana yang sedang melakukan filling HP menuju ke outer turret-nya tim Boom Esports yang ada di bagian bottom lane, dan bahkan mid lane pressure-nya tim Boom Esports hilang begitu saja karena memang tadi ada pergerakan lanjutan dari seorang Harry untuk menangkap dua player secara bersamaan dengan penggunaan satu Shield of Durance-nya. Dan this is gonna be next objective untuk tim Persis Esports nampaknya, karena zoning out dilakukan oleh mereka terlebih dahulu, dan ditambah mereka memiliki map control lebih luas. Mereka sudah memiliki manajemen minion terlebih dahulu dibandingkan dari tim Boom Esports, karena di sana ada wave yang terlebih dahulu di-clear oleh seorang Tots pasti aja ya. Ya, dan lu tau gak hal minor things yang jadi berpengaruh banget adalah Boom Esports itu wardnya tuh di sebelah kiri, itu bukan yang di Gang Senggol tapi yang di bus yang menuju ke river dari Aramid. Ngerti gak lu maksud gua? Kalau lu nge-ward di situ, itu orang yang ada di bus tengah di river itu nggak ketahuan, tapi kalau lu dari arah Gang Senggol, walaupun ada orang di situ, ada lalu lalang, itu kelihatan. Jadi lu nggak kena fast check kayak tadi mulu. 2 kali Boom kena fast check, itu fatal banget menurut gua, dan akhirnya berujung Shield of Durance, yellow card, dan di follow up semua skill yang dimiliki oleh Persis Esports. Betul, karena dilihat dari champion yang dimiliki sama Persis ya, di sini setup champion mereka lebih banyak kayaknya Jisven ya. Ruthless Predator, Dragon Rage, dan bahkan di sana masih ada yellow card dan juga pastinya Shield of Durance. Nah, kan seperti ini akan ada congkelan untuk yang ke beberapa kali ya. Golf 3 times in a row langsung digunakan Dragon Rage langsung, dan akhirnya di take down gitu saja. Hyde yang mencoba untuk melakukan peel HP menuju ke outer turret milik seorang Luffy di sini akan coba untuk dikejar terlebih dahulu, dan akan ada satu tempest di sana yang berhasil pop, dan akhirnya Luffy hilang banyak sekali HP dan akhirnya berhasil di take down, dan Harry benar-benar bisa mendominasi di sisi manapun Destiny dibuka. Akan ada beberapa follow up yang dilakukan, riposte di sana berhasil ditangkap kembali dengan Shield of Durance dan gak dikasih pulang, langsung di recall oleh tim Persis Esports, dan 9-0 kali ini jumlah point kill yang dimiliki oleh tim Persis Esports. Dominan sekali untuk di early game kali ini, Ji. Wah, ini ya gua kasih tau ya, ini Boom Esports udah ketahuan banget dia punya loophole-nya di situ, dan trigger disiplin dari Boom Esports ini terlalu mudah untuk ditebak sama Persis Esports, sehingga tadi kayak Lucian sengaja tuh ngasih badan dan Luffy-nya dengan segala kemauan dan juga kerendahan hatinya, nyamperin aja Lucian-nya gitu kan. Emang Lucian-nya emang lagi ngebait dan nyari momentum supaya Lee Sin bisa follow. Lee Sin follow, dikasih decaling, udah abis itu abis, dan susulan dari seorang Henry juga bagus banget di sana dengan Galio-nya Fiscaloid.
Betul. Dan akhirnya nggak ada follow up, begitu juga nggak ada escape way, dan akhirnya tertangkap basah lagi. Justin Sponge plus Ruthless Predator sama dengan 1 kill. Dan itu terjadi selalu di tiap lane, di tiap situasi, dan di tiap menit yang berbeda. Dan ini membuahkan hasil kill terus menerus. Kill sama dengan objektif yang mungkin akan coba untuk dilanjutkan oleh mereka, yaitu adalah Reveal Summon yang sudah dipanggil. Tapi ternyata ada Dragon Rage yang menuju ke bagian seorang Brambleback, dan ada Hero Center, begitu juga explosive cast yang bagus sekali langsung direct di follow up dengan 1 decisive strike. Dan akhirnya ada seorang Luffy datang, ini coba memutar, dan ada damage dan Justice yang masuk menuju ke bagian seorang Harry. Sayangnya masih belum ada kill tambahan yang disebutkan oleh Bob, dan bahkan Kangkong juga menjadi killnya, dan akan dibalikan terlebih dahulu. Dan lagi-lagi relentless strike dibuka. Gokil banget Fiskaloid, mantap. Aduh. Asli. Ini gua sampai super duper excited. Fiskaloid, are you there? Yes, I'm here. Apakah Let's go. suara saya ada? Let's go. Oke, tadi saya menghilang sedikit ya. Iya. Iya, Apa-apa. karena itu pakai nimbusnya Wukong itu tadi. Oh. Nggak masalah ya. Kita bakalan langsung aja lihat dulu nih. Kayaknya dari tim Persis lagi-lagi dapetin kill lagi ya, Jispen ya. Bener, tadi ada sebuah move yang sebenarnya bagus dari Goff ya, secara eksplosif cast, tapi karena emang lagi behind gold, dan maksud gue sekarang jelang menit 10, ini menit sama gold sama beda div-nya ya, udah 10.000 juga gitu kan, dan gerak ke arah objektif Dragon. Gimana kita tahu ini kan udah ada Ocean untuk Persis Esports, ditambah kalau nanti satu Dragon lagi bakal menjadi milik Persis Esports. Gua rasa Boom benar-benar sulit menemukan winning condition mereka, karena saat ini aja mereka kerasa banget mereka lagi kurang nih secara sinergi. Dan lo bisa lihat Goff keculik, gak bisa ketolong juga Parisen di zoning habis pakai Shield of Duran. Oke, mungkin ada namanya sebuah chain of corruption, tapi itu nggak bisa memberhentikan pergerakan dari Persis Esports. Dan sekarang ada spinning twin-nya pun belum tentu menjanjikan kemenangan, dan bahkan lagi Shield of Duran 2 orang bakal coba dipantau begitu saja. Fiora pun enggan membuka dia punya Grand Challenge karena memang itu terlalu beresiko. Dan di atas lu bisa lihat ada Big Wave yang sudah dijemput dengan sangat tepat waktu. On time banget sini Tots langsung memberikan agresi-agresinya untuk menggiring minion dan juga mendapatkan turret. Mid hilang, di arah Dragon juga udah pasti jaminan hilang, bahkan di atas juga setengah udah terancam hilang juga Fiskaloid. Yes, that's all what Persis gonna do adalah pick off, dan lagi-lagi mereka langsung prokin pick off yang ke beberapa kali ya, dan ternyata di sana mengenai 2 player secara bersama. Destiny dibuka menutup jalan pulang dari tim Boom, tapi ternyata Hero Scientist di sana hanya dilakukan untuk melakukan penyelamatan, dan akhirnya ada 1 poin eliminasi yang berhasil diklaim kembali oleh seorang Brambleback, dan akhirnya ada tembakan balasan menyangkutnya 1 kali, dan ternyata akan coba untuk diusir. Kangkong akhirnya harus pulang. Luffy datang tidak begitu on time, dan gak bakalan ada Justice damage dan Justice yang akan coba untuk disumbangkan dari seorang Garennya di sana. Dan Persis Esports mendapatkan objektif mereka 100% untuk di 12 menit pertama kali ini aja, Spet. Iya, satu-satunya misplay yang dilakukan oleh Persis Esports adalah ketika tadi decalingnya Lucian itu nggak bikin mati Fiora. Sisanya semuanya benar-benar perfect run, dan tadi emang momennya satu orang mati dari si Henry itu emang udah waktunya mati juga gitu, gara-gara Hero Scientist dan juga Sausura. Dan yang gue suka dari Persis, walaupun dia lagi leading sejauh ini, kayak 15.000 di menit 12, tetap Galio-nya ini nggak abuse item tank, yang mana kita tahu dari tim Bumi Sports ini nggak ada ability power gitu ya kan championnya. Jadi lu kerasa ada tuh Bramble Fest ya kan, terus kayak waduh, udah jadi deadman gitu kan, ngejarnya juga cepet. Sekarang udah dibikin 1-3-1, dan bahkan lu mau fast check juga takut. What you gonna do, Bumi Sports? Iya. This is gonna hard situation untuk tim Bumi Sports nampaknya, dan rotasinya akan coba buat di mirror juga. Tots kali ini langsung menggunakan slice and dice ya, namun gak ada follow up sama sekali. Brambleback di sana datang, dan di bagian bottom lane ada 2v1 situation yang kurang begitu mantap dari seorang Kangkong, dan akhirnya inner turret mereka hilang kali ini, dan midnya akan coba untuk di-proc kembali. Tots harus escape, dan Harry begitu juga seorang Lucian akan mendapatkan 1 poin inhibitor turret harusnya Jispen, dan kita akan berbelok terlebih dahulu menuju ke bagian mid yang dimana Destiny juga sudah dibuka. Nexus di sana terbuka lebar, tapi nampaknya nggak bakalan ada endgame, dan ini akan menjadi jepitan untuk tim Boom, dimana mereka akan menjadi sandwich generation kalau kata Jaxel, dan akhirnya tertangkap kembali dengan penggunaan 1 Shield of Duran, dan lagi-lagi di follow up secara baik oleh seorang Dewa di sana dan juga Hyde, dan mereka langsung melakukan clearing wave, dan juga 2 inhibitor kali ini dikantongi oleh tim Persis Esports masih aja. Itu udah sangat mengintimidasi sekali ya
ya Destiny-nya, tapi masih mau coba dipaksa fight. Oke, gak apa-apa. Bakal coba dimajuin lagi tetap bersama seorang Harry. Ada The Culling juga yang nyari semua di meja masuk bergerak karena Jace. Tendang juga dengan Dragon Rage. Ada Garen, ada Jace yang tumbang. Sisa mungkin Fiora mungkin bakal menyusul atau tidak. Tentunya masih ada sebuah yellow card yang dimiliki oleh seorang dewa. Sekali lagi, gue mau lanjutin tadi soal Destiny yang sangat mengintimidasi. Tadi lagi ada big wave di bawah dikirim sama Lucian dan juga Henry gitu. Pas Destiny diaktifin, itu dibikin bingung boomnya. Mau gua follow up bawah apa mau paksa fight atau nggak balik? Dan ini lagi-lagi face check untuk kesekian kali tanpa power di sana mengakibatkan kerusakan yang cukup fatal. Min 1 gol, min 1 Varus sekarang dan min 1 frontliner. Akhirnya boom tercabik-cabik bersama Persis Solo kali ini. Betul, dan Persis Solo juga masih memberikan pressure menuju ke bagian top lane-nya di sana. Top harus pulang terlebih dahulu. Destiny sudah dibuka dan 3 player langsung saya ditangkap dengan si top turretnya di sana, akan coba untuk diputar, tapi no spin to win kali ini. Dan akhirnya Galio berhasil take down karena ada damage Justice yang langsung saja dikoneksikan menuju ke seorang Galio dan inhibitor turret yang ketiga take down. Once again Persis, mereka akan mendapatkan mega minion mereka dan tinggal ditunggu saja beberapa dead time dari tim Boom Esports. Tapi sayangnya kali ini masih ada Baron Nashor yang berdiri tegak, akan menjadi concern kah atau tidak dari tim Persis, dan akhirnya akan ada satu safeguard dan akan coba untuk di lock itu saja dengan punya satu chain of corruption, tapi nggak ada follow up damage dan bahkan Jace kali ini akan berpindah menuju ke next target, tapi oh my god, Lucius salah target dan langsung saja